sahabat SP semuanya, semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tutorial membuat slide presentasi menarik dengan menggunakan Canva. Pertama kita akses dulu linknya, yaitu canva.com. Maka akan disuguhi halaman seperti ini. Yang pertama, ini karena saya sudah register, ada nama saya di situ. Bagi yang belum register nanti akan diarahkan ke halaman register. Dan juga ada di home itu ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, dan juga tersedia beberapa template untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk poster, presentasi, Instagram Story, dan yang lain-lain. Nah, yang akan kita gunakan saat ini adalah template presentasinya. Nah, di template presentasi tersedia berbagai macam jenis template yang bisa kita gunakan. Contohnya, apabila kita sudah memilih salah satu template tersebut, maka akan diarahkan ke sebuah halaman baru, di mana nanti pada halaman tersebut kita bisa memodifikasi template tersebut untuk menjadi slide presentasi sesuai dengan yang kita ingin presentasikan. Nah, sudah muncul seperti ini. Tersedia sebuah template, business plan template. Nah, di samping atau bagian kirinya tersedia halaman yang terdapat pada template tersebut. Nah, template ini terdiri atas beberapa halaman, ya. Untuk yang ini tersedia 19 halaman. Namun tidak seluruhnya template yang ada pada Canva ini terdiri atas 19 halaman, begitu. Nah, biasanya dia akan loading dulu atau ngeload kontennya. Nanti setelah ngeload dia akan menampilkannya pada halaman, sehingga kita bisa melakukan modifikasi pada halaman tersebut. Nah, sambil menunggu loadingnya, kita akan membahas tentang menu-menu yang ada pada halaman paling kiri dari Canva tersebut. Canva ini, yaitu ada template, kemudian ada menu foto, di mana pada menu ini menyediakan foto-foto yang bisa kita gunakan untuk slide presentasi kita. Tentu keberadaannya mendukung dari tujuan presentasi kita. Selain itu, bisa kita juga menemukan gambar menggunakan kata kunci, yaitu seperti ini, komputer, maka akan diarahkan kepada semua gambar yang berkorelate dengan komputer. Kemudian ada menu elemen, di mana pada menu elemen ini tersedia beberapa bentuk-bentuk, ya. Di antaranya ada seperti feature, kemudian coronavirus, bentuk-bentuk grid, shape, dan frame. Begitu ada stiker juga, ada diagram, ada lines, ada gradients, ada bold foliage, ada zodiak, dan masih banyak lagi elemen-elemen yang bisa kita gunakan sebagai pendukung slide presentasi kita. Kemudian ada juga elemen teks, ya. Nah, elemen untuk teks ini bisa kita pilih beberapa template juga, dan tersedia banyak template untuk teks juga, sehingga kita tidak perlu takut dengan teks-teks yang monoton. Kalau di sini teksnya tersedia sudah mengikuti tema tertentu. Kemudian ada musik juga yang bisa kita pilih untuk mendukung slide presentasi kita, yaitu musik ini sebagai musik background ataupun musik latar belakang dari slide presentasi kita. Berbagai macam menu musik juga bisa kita pilih. Nah, setelah kita pilih bisa kita play, ada tersedia play, dan juga ada tersedia durasi waktunya, bisa kita atur juga volumenya. Nah, bisa juga kita hapus kembali. Kemudian ada juga video, ya. Video, kita bisa mengunggah video pada slide presentasi kita menggunakan video-video yang disediakan oleh Canva. Nah, salah satu video yang dipilih seperti ini.
Nah, bisa juga kita hapus dengan menekan tombol delete pada keyboard kita, atau juga menekan tombol tanda sampah, tong sampah pada halaman editing kita atau halaman editor kita. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang ataupun background. Nah, tersedia beberapa kriteria latar belakang, mulai dari warna dan juga bertekstur begitu. Nah, contoh umpamanya kita memilih salah satu jenis background seperti ini, ya maka dia akan menempelkan pada slide presentasi kita. Yang berikutnya adalah menu unggah, ya di mana tempat menu unggah kita bisa mengunggah image, video dengan mengklik upload image ataupun video, kemudian diarahkan ke tempat di mana objek yang akan kita unggah. Seperti ini saya akan mengunggah gambar ini, ya. Kemudian kita menunggu untuk menu upload itu sampai berwarna biru dan birunya sampai penuh. Nah, itu artinya proses unggah sedang berlangsung, dan sampai dia padam kembali berarti proses unggah sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke halaman paling atas, menu paling atas, yaitu ada file. Jika kita klik file maka tersedia beberapa menu, ya, ada download, ada make a copy, kemudian save to folder. Kemudian halaman presentasi juga bisa kita resize, ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengedit atau memodifikasi salah satu halaman yang ada di template presentasi yang telah kita pilih. Ya, kita akan memodifikasi kata-kata SWOT analysis. Ya. Nah, ketika kita memasukkan teks, maka pada bagian atas halaman editor kita akan tersedia jenis huruf yang akan kita gunakan untuk kita pilih, ada ukurannya juga, ada warnanya juga, ada juga tersedia bold ataupun italic, kemudian posisi, begitu. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian objek-objek yang ada pada template juga bisa kita perbesar dan perkecil, kemudian bisa kita hapus atau kita ganti dengan objek-objek yang lebih mendukung ke slide presentasi kita. Nah, kita kembali ke home untuk menunjukkan halaman presentasi yang sudah selesai di modifikasi. Nah, seperti ini halaman slide presentasi yang telah dimodifikasi. Kita akan coba memasukkan sebuah musik sebagai latar belakang. Ya, dia akan masuk seperti terlihat pada bagian kiri halaman editor kita. Nah, di bagian kanan paling atas juga ada menu untuk mempublish berbentuk present, download, share link berupa Microsoft PowerPoint ataupun kita embed. Kalau kita pilih present, maka dia akan menyuguhkan beberapa menu present, yaitu ada yang tidak ada stylenya, kemudian yang stylenya fade, yang stylenya tile, ya seperti ini, kemudian yang stylenya circle, ya bentuk circle itu akan membentuk lingkaran perpindahannya, kemudian ada seperti itu, kemudian ada juga yang stylenya slide, dan juga ada rise dan ada wide. Nah, untuk tipenya sendiri ada yang standar, kemudian ada yang autoplay, dan ada presenter view. Kalau yang standar berarti yang seperti biasa kita harus klik dulu, sedangkan autoplay dia otomatis, presenter view berarti presenternya terlihat. Nah, umpamanya ini kita presentasikan present, maka kita bisa melakukan presentasi menggunakan halaman web canva.com ini.
Nah, seperti ini halamannya ketika kita melakukan presentasi dengan mengadopsi tipe presentasinya tadi. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan download ya berupa file Microsoft PowerPoint. Nah, kalau kita klik ini maka dia akan diarahkan ke mendownload file berformat Microsoft PowerPoint. Nah, kita akan diarahkan ke tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Ya, kita tunggu prosesnya dulu sampai dia berhenti. Nah, kemudian kita pergi ke tempat di mana file itu diletakkan. Nah, inilah file berformat PowerPoint dari yang kita unduh. Slideshow kan. Nah, ini dia hasil slideshow-nya. Oke, sekarang kita kembali ke canva.com lagi. Nah, kemudian kita bisa juga share link ya. Jadi dengan memberikan link kepada orang lain, mereka bisa mengakses slide presentasi kita. Kemudian kita bisa masukkannya juga ke halaman web berupa embed atau ke website begitu. Nah, untuk download sendiri tersedia dalam format file yaitu video ya, JPEG, PNG juga ada ya, ada PNG, ada JPG, ada PDF standar, ada PDF print, ada video, ada GIF, ada animation. Kita coba akan mendownload atau mengunduh dalam format video. Nah, setelah kita sudah mendownloadnya seperti biasa, kita akan pergi ke tempat di mana file itu diletakkan. Ya, kita akan coba play menggunakan media player ya seperti ini. Maka dia akan play secara otomatis ya. Oke, itu sekilas aja. Itulah cara membuat slide presentasi menggunakan canva.com. Jadi sangat menarik, bukan?